Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Bertemu lagi dalam channel YouTube Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Argapura, Kota Jayapura, dalam program Renungan Pagi Pulang ke Rumah. Judul Renungan Pagi kita pada hari ini, kemenangan dalam pertentangan besar. Ayat renungan terdapat dalam Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Mari kita ikuti keterangan. Namun sekalipun di dunia ini orang-orang Kristen dapat menikmati kegembiraan dalam hubungan dengan Kristus, mereka dapat memiliki sinar kasih-Nya, penghiburan yang kekal dari hadirat-Nya. Setiap langkah dalam kehidupan dapat membawa kita lebih dekat kepada Yesus, dapat memberikan pengalaman yang dalam akan kasih-Nya, dan dapat membawa kita selangkah lebih dekat menuju tempat tinggal yang damai sentosa. Bagaimanapun, kita harus memandang ke depan kepada kesusahan-kesusahan baru dalam perjuangan yang akan datang. Namun dapatlah kita melihat apa yang telah lalu sama seperti melihat masa yang akan datang. Seraya berkata, selama umurmu kiranya kekuatan. Ulangan 33 ayat 25. Ujian tidak akan lebih berat daripada kekuatan yang diberikan kepada kita untuk mendanggungnya. Karena itu, marilah kita laksanakan pekerjaan kita dimanapun kita mendapatnya. Yakin bahwa apapun yang akan jadi, kekuatan yang sebanding dengan ujian itu akan diberikan. Dan kelak pintu surga pun akan dibukakan supaya anak-anak Allah dapat masuk. Dan dari bibir Raja Kemuliaan ucapan ini akan sampai ke telinga bagaikan musik yang merdu. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Maka orang yang ditebus itu akan disambut masuk ke tempat tinggal yang telah disediakan Yesus bagi mereka. Di sana mereka tidak lagi bergaul dengan orang dunia yang hina, pendusta, penyembah berhala, orang yang najis, dan yang kurang percaya. Mereka itu akan bergaul dengan orang-orang yang telah mengalahkan iblis dan melalui rahmat ilahi telah membentuk tabiat yang sempurna. Segala kecenderungan kepada dosa, keji, segala yang tidak sempurna, yang telah menyusahkan mereka di bumi ini dihapuskan oleh darah Kristus. Lalu kebesaran dan kegemilangan kemuliaannya yang melebihi kecemerlangan sinar matahari diberikan kepada mereka, dan keindahan moral, kesempurnaan tabiat yang bersinar dari mereka jauh lebih berharga daripada kemuliaan lahiriah. Mereka dengan tak bercela berada di hadapan takhta Allah yang besar dan putih, turut menikmati keagungan dan kesempatan-kesempatan yang dipunyai malaikat-malaikat. Melihat kepada warisan yang dapat dimilikinya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Matius 16 ayat 26. Mungkin dia miskin, namun di dalam dirinya dia memiliki satu kekayaan dan kemuliaan yang tidak akan pernah dapat diberikan oleh dunia ini. Jika yang ditebus dan disucikan dari dosa dengan segala kuasanya yang mulia dibaktikan untuk melayani Allah, tidaklah ternilai harganya, maka terdapatlah satu kegembiraan di surga di hadapan hadirat Allah dan malaikat-malaikat yang suci atas satu jiwa yang telah ditebus, satu kesukaan yang dinyatakan di dalam lagu-lagu kemenangan yang kudus. Renungan ini dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 141 dan 143. Saudara-saudari, melalui renungan ini kita dapati bahwa kita ada dalam pertentangan yang besar. Sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana agar umat-umat Tuhan
dapat menang dalam pertentangan besar itu? Yang pertama, menerima penebusan Yesus Kristus. Saudara-saudari, kita harus menerima penebusan yang Yesus buat bagi kita. Kemudian yang kedua, disucikan dari dosa. Walaupun kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, tapi perjalanan hidup kita selalu jatuh dan bangun. Itu sebabnya kita harus disucikan dari waktu ke waktu oleh Yesus Kristus dari segala dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, kita harus membaktikan hidup kita untuk melayani Allah. Kalau kita baktikan diri kita untuk melayani Allah, saya yakin Tuhan akan menolong kita untuk melewati setiap pertentangan yang besar itu. Kemudian yang keempat, tanamkan dalam pikiran bahwa ujian dalam masa pertentangan besar itu tidak akan lebih berat daripada kekuatan yang diberikan Allah bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertentangan besar itu sementara berlangsung dan akan diakhiri pada saat kedatangan Yesus Kristus. Jika saudara-saudari mau menang dalam pertentangan besar itu, marilah terima penebusan Yesus Kristus, disucikan terus-menerus dari dosa, baktikanlah dirimu dalam pelayanan Tuhan. Dan percayalah bahwa ujian tidak lebih berat dari kekuatan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari kita semua. Firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani aktivitas hari ini. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami sadari bahwa kami hidup di tengah-tengah pertentangan yang besar antara Tuhan dan iblis. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami menghadapi pertentangan yang besar ini. Tolong kami semua untuk tetap kuat mulai hari ini sampai hari kedatangan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin.